Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan yang menewaskan seorang siswi sekolah dasar di Sragen, Jawa Tengah. Korban ditemukan sang ibu dengan sejumlah luka akibat kekerasan. Usai melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi telah menemukan sejumlah petunjuk termasuk barang yang hilang di lokasi penemuan jenazah. Kasat Reskrim Polres Sragen, Jawa Tengah, AKP Catur Agus Yudo Praseno bilang, dari pemeriksaan sementara setidaknya ada barang berharga yang hilang, diantaranya sepeda motor yang biasa dipakai korban ke sekolah serta sebuah ponsel. Meski sejumlah petunjuk sudah ditemukan, namun penyelidikan masih dilakukan untuk menangkap pelaku pembunuhan. Merupakan kawasan lingkungan desa yang penduduknya itu jarang-jarang. Jadi untuk sebelah tetangganya itu kebetulan rumah kosong. Kemudian untuk depan dan belakang kebun, jadi juga merupakan wilayah yang sepi. Pendataan sementara sampai 24 jam lebih ini kita sudah mendapatkan data barang yang hilang, diantaranya adalah sepeda motor yang biasa dikendarai atau dipakai oleh korban ke sekolah. Korban ini sebetulnya masih kelas 5 SD, namun demikian oleh orang tuanya sudah dipercaya untuk membawa sepeda motor. Kemudian selain sepeda motor juga satu buah handphone milik korban yang juga hilang. Usai divisum di RSUD Sragen dan disemayamkan di rumah kakek korban, jenazah langsung dimakamkan di TPU setempat. Ibunda Bilkis, Dewi Sri Lestari bilang putri perempuannya memiliki pribadi periang. Menurut sang ibu, Bilkis yang berusia 11 tahun terbiasa berada di rumah seorang diri jika orang tuanya bekerja. Keluarga berharap pelaku segera ditemukan dan mendapat hukuman setimpal. Mudah-mudahan cepat ketemu pelakunya itu ya. Pelakunya. Saat ini emang sering sendiri, ditinggal sendiri. Iya, setiap harinya tinggal sendiri di rumah sendiri. Untuk memburu pelaku, selain melakukan olah TKP ulang, polisi juga melacak jejak digital korban dalam lanjutan pengusutan dugaan perampokan disertai kekerasan yang mengakibatkan anak 11 tahun tewas dengan sejumlah luka di Dukuh Bromo Asri, Desa Dawung, Sragen, Jawa Tengah. Selain telah melakukan olah tempat kejadian perkara ulang, hingga kini polisi juga memeriksa 4 saksi. Namun polisi belum menyinggung sosok pelaku di balik kasus ini. Kami sampai dengan saat ini masih terus melakukan pendalaman, sehingga kami juga dengan tim dari Polsek termasuk dari Polres, ada juga rekan-rekan dari Krimpom Polda juga membantu kami, masih terus bekerja di lapangan. Hari ini saya berserta teman-teman juga melakukan olah TKP ulang, kami coba lebih rigid lagi untuk menemukan bukti-bukti petunjuk lainnya. Kita akan membahasnya dengan Lucky Nurhadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur. Selamat sore Mas Lucky, kalau kita melihat kasus ini hingga sore hari ini belum ada ditangkapnya pelaku yang diduga membunuh korban. Tapi kalau melihat targetnya, ini adalah anak kecil, seorang diri di rumah. Apakah ini memang murni perampokan acak atau pelaku sebenarnya mengincar korban dengan motif tertentu? Ya, sebelumnya selamat sore Mbak Cynthia, dan turut berduka cita kepada keluarga dari Ananda Bilkis juga ya. Memang tadi menjadi satu hal yang misterius gitu ya. Saat kita berbicara arah motivasinya, ada beberapa hal yang melandasi juga Mbak Cynthia. Yang pertama, sejauh mana kedalaman tingkat TKP itu kemudian bisa diidentifikasi. Seperti kita tahu bahwa kejadian yang kemudian berada di rumah itu sendiri, itu tidak ada upaya untuk adanya intervensi dari pihak asing. Dengan kata lain, bisa jadi ada hubungan kedekatan atau kemudian ada hubungan perkenalan antara korban dengan pelaku. Yang kedua yang bisa kita kemudian gradasikan tadi dengan pertanyaan Mbak Cynthia adalah saat kemudian ini kita berbicara mengenai barang-barang yang hilang, maka ada kemungkinan bahwa ini dilakukan oleh stranger. Saat kemudian ini berbicara mengenai tapi ada juga lawannya, bahwa saat kemudian kita berbicara mengenai
indikasi pembunuhan, kemudian baru barangnya hilang, maka ini yang kemudian menjadi menarik yang kita kategorisasi sebagai instrumental homicide di sana. Saat kemudian kita berbicara yang pertama yang kemudian sebenarnya memiliki rasio yang cukup kecil, maka tentu harus ada landasannya. Saat kemudian seseorang dengan upaya sedemikian besar gitu ya untuk bisa menghilangkan nyawa seorang anak itu, bahkan kemudian ada indikasi adanya emosi yang kemudian kita kategorisasi tidak cukup normal karena mohon maaf wajah dari korban pun mengalami kekerasan yang cukup tinggi atau kemudian mengalami kerusakan yang cukup parah. Nah, yang kedua yang kemudian menjadi menarik adalah yang bisa dibuktikan juga dengan TKP adalah jika memang ini ada indikasi terjadinya pelampiasan. Tidak hanya kemudian kepada diri korban, tapi apakah memang ada benang merah gitu ya dengan pihak keluarga atau kemudian dengan orang-orang terdekatnya sehingga korban menjadi salah satu instrumen yang harus dihabisi gitu oleh pelaku tersebut. Yang kedua adalah hilangnya barang-barang tersebut apakah memang murni karena memang ingin menguasai harta benda dari korban atau di sisi lain ada upaya untuk mengelabui aparat penegak hukum atau pihak kepolisian agar kemudian bahwa saat kemudian ini diidentifikasi atau kemudian diolah TKP barang-barang ini adalah sebagai salah satu bentuk saja saat kemudian upaya untuk melakukan pembunuhan itu adalah tujuan yang utama. Jadi tiga aspek inilah yang saya bisa kemudian diidentifikasi bahkan digradasikan sampai kemudian mengerucutkan kepada arah dari para pelaku tersebut. Tapi gini Mas Luki, kalau dilihat dari olah tempat kejadian perkara, ini kan lokasinya bisa dikatakan dalam tanda kutip banyak bukti-bukti, mohon maaf ada jejak kaki dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang membuat polisi terkesan perlu memakan beberapa hari untuk menangkap korban, menangkap pelaku maksud kami? Ya, yang pertama memang ada unsur sensitivitas ya. Saya menduga seperti itu ya dalam olah TKP yang memang cenderung cenderung sempit gitu atau kita kategorisasi sebagai zonal crime scene seperti itu ya. Maka sebenarnya dalam konteks pembabakan itu cukup mudah untuk kemudian diidentifikasikan. Yang pertama sejauh mana kemudian pelaku bisa masuk, terus kemudian bagaimana kemudian mereka bisa keluar atau kemudian dia bisa keluar dan kemudian bagaimana kemudian korban itu dihabisi nyawanya atas dasar pelampiasan ekonomi seperti itu atau kemudian atas dasar pelampiasan secara emosional. Yang kedua adalah yang kemudian bisa menjadi berlarut sejauh mana kemudian tingkat kedalaman jejak yang kemudian bisa melekatkan diri jangan-jangan dalam tanda kutip gitu ya. Karena 70% pembunuhan yang memang terjadi di Indonesia gitu atau secara umum bahkan 70-80% itu dilakukan oleh orang-orang terdekat atau memang yang memiliki ikatan secara emosional dengan orang-orang yang menjadi korbannya. Yang ketiga yang kemudian bisa menjadi salah satu upaya untuk men-tracking adalah sejauh mana kemudian interaksi yang dilakukan oleh korban karena memang seharusnya dengan landscape yang cukup terbatas tersebut ada beberapa hal yang memiliki cons-nya seperti misalnya ruang geraknya kemudian terbatas, area komunikasi kemudian bisa terbatas sehingga tidak hanya saksi-saksi saja yang ada tapi sejauh mana interaksi dalam konteks digital antara korban gitu dengan orang-orang sekitarnya atau yang kedua sejauh mana interaksi digital antara korban dengan misalnya dengan orang tuanya atau kemudian dengan keluarganya. Tiga adalah sejauh mana interaksi korban dengan orang-orang yang memang memiliki kedekatan dengan dirinya. Tapi kalau dilihat dari peristiwa yang terjadi dilakukan di siang hari dan berdasarkan keterangan polisi, lokasi TKP ini juga memang berjauhan dengan tetangga seperti itu. Apakah pelaku memang sudah melakukan pengincaran karena mengetahui lokasi yang sepi atau memang sebenarnya pencurian motor dan juga ponsel ini sebenarnya adalah untuk mengaburkan motif lainnya menurut Anda? Kita disuguhkan pada dua pilihan yang keduanya kemudian tidak menjadi pilihan yang cukup baik. Yang pertama memang jika memang ini dilandasi adanya pencurian atau kemudian perampokan dengan kekerasan, identifikasinya tentu bagi saya ada berbagai aspek yang kemudian mereka lakukan. Yang pertama tentu adalah aspek pengawasan dilakukan oleh pelaku tersebut. Tentu ini akan suatu hal yang cukup wasting time seperti itu atau kemudian para pelaku juga memiliki berbagai opsi. Jika memang ini adalah anak kecil pertama terus kemudian komoditi yang didapatkan tidak sebanding dengan resikonya atau yang ketiga jika memang ada berbagai alternatif gitu yang seharusnya mereka bisa dapatkan itu. Yang kemudian yang bisa menjadi varian yang cukup besar probabilitasnya adalah aspek yang kedua ini yang kita kategorisasi sebagai instrumental homicide. Jadi ada upaya untuk menghabisi korban gitu ya dan kemudian menjadikan berbagai barang yang kemudian mereka lekatkan atau kemudian berada di sekitar korban itu sebagai salah satu bentuk instrumental yang mengaburkan tadi sampaikan Mbak Sinti yang mengaburkan tindakan utamanya. Nah, yang kemudian bisa menjadi gradasi berikutnya adalah apakah
adalah dalam konteks ini keberadaan benda-benda tersebut sudah diketahui karena tadi juga di olah TKP tersebut benda-benda yang kemudian ada atau kemudian kunci itu cukup rapi ya, tidak ada upaya pendobrakan, tidak ada Ya. upaya pencongkelan atau bahkan kemudian tidak ada upaya melakukan infiltrasi secara berlebihan kepada atribusi properti milik korban. Yang kedua adalah yang kemudian ada unsur bahwa sebenarnya antara korban dengan pelaku ini ada unsur kedekatan di sana karena tidak ada upaya untuk peneriakan atau kemudian upaya-upaya untuk kabur dari kejaran dari pelaku karena tentu tindakan yang dilakukan itu cukup parah ya, apalagi dilakukan oleh kepada terhadap anak korban yang berada di bawah Oke. umur. Yang ketiga tentu yang bisa digarisbawahi adalah identifikasi terhadap kedekatan ini yang seharusnya bisa menjadi bukti Ya. sehingga kepolisian pada tahap ini menunggu apakah memang sensitivitas ini menjadi hal yang dikedepankan atau di sisi lain unsur Oke. humanitas ini kemudian menjadi pertimbangan utama. Mas Luki terakhir, jika olah TKP lokasi pemeriksaan saksi, lalu bukti-bukti apa lagi yang setidaknya bisa diungkapkan polisi, bisa dijadikan petunjuk bagi polisi untuk menangkap pelaku? Apalagi saat ini jejak digital dari ponsel juga masih ditelusuri. Ya, saya pikir tentu kepolisian sudah memiliki berbagai instrumen ya untuk kemudian dirangkai sehingga upaya yang kemudian bisa dilekatkan pertama adalah bagaimana mengidentifikasi seluruh petunjuk tersebut dan kemudian menjadikan petunjuk tersebut memiliki satu benang merah yang utama. Yang kedua adalah sejauh mana pula petunjuk-petunjuk yang mereka telah miliki ya, bukti-bukti yang kemudian melekat kepada rumah tersebut atau kemudian kepada diri korban itu bisa merangkai sehingga bisa menyisir gitu ya sejauh mana identifikasi kedekatan antara korban dengan pelaku atau di sisi lain jangan-jangan memang diciptakan peluang oleh para stranger untuk bisa melakukan tindakan kekerasan tersebut. Yang kemudian yang ketiga adalah dalam konteks ini pula keterbatasan tersebut seharusnya bisa menjadi kekuatan tersendiri kepada pihak kepolisian bahwa tentu pengerucutan terhadap pelaku ini seharusnya berada di lokus yang tidak terlalu jauh dengan lingkungan korban terus kemudian tidak terlalu jauh pula dengan interaksi antara keluarga dengan diri para pelaku tersebut. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore, Mas Luki. Selamat sore, Mas Cynthia. Salam Budi Luhur.